Manga One Piece 988 dimulai dengan masih memperlihatkan keadaan Bukit Tengkorak, yang mana Kaido masih dikepung oleh 9 sarung pedang merah plus para suku Ming yang selalu siap siaga menerjang Kaido kapan saja. Dan ternyata Kaido mengetahui rahasia kekuatan dari suku Ming yang dapat berubah menjadi sulung ketika melihat terangnya bulan purnama. Bahkan seorang Jack mengetahui limit dari perubahan wujud sulung yang tidak akan bisa bertahan lama. Sebagai salah satu kelompok bajak laut terbesar di dunia, sudah pasti para petinggi bajak laut binatang buas sudah pernah mendengar ataupun bahkan pernah melihat kekuatan rahasia dari para suku Ming yang memang dikenal memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa mengagumkan. Terlebih lagi, Jack pernah bertarung dengan para suku Ming di Pulau Zou selama 5 hari 5 malam, yang mengakibatkan negeri bersejarah dari suku Ming hancur porak-poranda tak berbentuk. Inu dan Neko yang melihat kedatangan Jack di Bukit Tengkorak nampak sangat geram melihat batang hidungnya. Apalagi pasca serangan Jack di Pulau Zou, mereka berdua sempat berjanji ingin memberikan pelajaran yang setimpal pada Jack sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Namun, keinginan mereka berdua untuk menghajar Jack diredam oleh para Guardian dan 3 Musketeer yang menyarankan agar mereka tetap fokus untuk menghadapi Kaido. Dengan kata lain, para Guardians dan Musketeer ingin mengurusi Jack demi untuk membalaskan dendam bangsa suku Ming. Dan secara bersamaan, para suku Ming berubah wujud menjadi mode sulung, yang secara otomatis akan menambah kekuatan tempur mereka. Lalu, mereka semua dengan serentak menyerang Kaido, Jack, dan Numbers yang juga berada di tempat tersebut. Sementara itu, di bawah Bukit Tengkorak, atau tepatnya di pesta perjamuan, Shinobu berhasil bertengger dengan sempurna di atas kayu pajangan eksekusi Momo. Akan tetapi, Shinobu sangat kesulitan untuk menghancurkan rantai besi yang mengikat tangan Momonosuke. Dan aksinya pun diketahui oleh King dengan melemparkannya ke dinding hingga terpental. Namun, tak berselang lama, sang hero yang telah ditunggu kedatangannya akhirnya muncul juga. Sang hero tersebut siapa lagi kalau bukan Sanji, yang lagi berada dalam mode red suit-nya. Lalu, ia dengan cepat menghancurkan rantai besi pengikat tangan Momo, seraya membawa terbang sang pemimpin pasukan aliansi. Melihat fenomena aneh tersebut membuat Queen hanya bisa bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di depan matanya. Sedangkan King langsung dengan sigap menendang Momo, tapi tendangannya tersebut ditangkis oleh Sanji. Sanji yang merasa bahwa akan sangat berbahaya jika Momo tetap ada bersamanya, dengan cekatan mengoper Momo ke Shinobu melalui jalur udara, sambil memuji mentalitas Momo yang terang-terangan mengakui identitasnya sebagai keturunan dari Kozuki Oden dan Toki. Itu artinya, pada saat Momo bertestimoni, Sanji lagi menyaksikan dan hadir di tempat pesta perjamuan tersebut. Bukan hal yang mengejutkan jika Sanji yang menyelamatkan Momo, sebab dia merupakan tipikal orang yang suka menyelamatkan seseorang di waktu yang krusial. Lalu, King yang kehilangan Momo melampiaskan amarahnya kepada Sanji dengan menyeruduknya menggunakan paruh tajamnya di udara dan secepat kilat menghantam pilar tangga istana Kaido. Pertanyaannya, apakah akan terjadi pertarungan yang cukup intens antara Sanji versus King? Jika kita berkaca pada pertarungan Sanji setelah time skip, yang mana pertarungannya selalu berakhir dengan cepat. Seperti pada saat melawan Vergo, yang lebih memilih melarikan diri dari pertarungan dikarenakan ia ingin segera menemukan Law. Lalu, setelah itu ia kalah telak dari Doflamingo, sebab kekuatan Doflamingo di atas Sanji. Terlebih lagi, Sanji tidak mengetahui kemampuan buah iblis milik Doflamingo. Dan di arc Whole Cake Island, Sanji hanya dijadikan Oda sebagai batu loncatan Luffy untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Namun, karena ini merupakan perang puncak di negeri Wano, maka menurut saya Sanji akan bertarung habis-habisan melawan King. Tapi, karena musuhnya sekarang adalah Komandan Yonkou, yang bahkan Luffy saja harus dibantu ketika melawan dua komandan manis Big Mom, maka kemungkinan besarnya Sanji akan berduet dengan Zoro. Mengapa Zoro? Karena King merupakan representasi dari Sanji dan Zoro. Sebab
King merupakan pendekar pedang walaupun ia belum pernah diperlihatkan mengayunkan pedangnya. Dan King juga dapat menggunakan kakinya untuk bertarung, ditambah lagi King mampu terbang dan dapat mengeluarkan api. Jadi, atas dasar aspek itulah saya berpendapat demikian, sebagaimana teori yang pernah kubuat beberapa bulan yang lalu. Dan, masih di tempat yang sama, Luffy menyarankan kepada Yamato agar ia menjaga Momo dengan baik. Mendengar masukan Luffy tersebut, Yamato langsung mengiyakan keinginannya setelah melihat keyakinan Luffy. Padahal Yamato sebelumnya memiliki niatan yang sangat kuat untuk menghajar ayahnya sendiri bersama Luffy. Tapi, karena sejak kecil dia mengagumi Kozuki Oden, maka niatan tersebut seolah-olah hilang dan tidak pernah terlintas dalam benaknya. Lalu, secara mengejutkan Big Mom menghampiri Luffy, serta menyinggungnya yang acap kali mengacaukan sebuah pesta. Dan pada kesempatan kali ini, Luffy telah berhasil mengacaukan pesta dua Yonko sekaligus. Big Mom yang memiliki dendam kepada Luffy langsung menyerangnya dengan sabetan jurus pedangnya. Namun, untuk kesekian kalinya, Luffy lagi-lagi berhasil menghindar dari serangan Big Mom. Pasukan aliansi yang melihat serangan tersebut langsung terbelalak saking terkejutnya mereka dengan daya serang dari orang yang mereka sebut nenek. Nami, yang dikenal sebagai pencuri ulung, memanfaatkan momentum kelengahan Big Mom dengan mencuri Zeus. Tapi, bukan Big Mom namanya jika ia tidak mampu mengambil Zeus kembali. Nami yang telah kehilangan Zeus dari tangannya mulai tak kuasa menahan air matanya karena ia akan segera dieksekusi oleh Big Mom. Dan tak diduga, dari area yang berlawanan, Franky dan Brook memacu motor Kurosai dengan sangat cepat. Lalu, dengan timing yang pas, Franky melakukan atraksi jampingan yang mendarat tepat di wajah Big Mom sehingga membuatnya jatuh. Sedangkan Brook yang berada di depannya kembali membela Zeus seperti yang pernah dia lakukan dulu. Cuma, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Big Mom akan kembali lupa ingatan setelah mengalami benturan kuat tersebut? Entahlah. Jawaban pastinya ada pada 2 minggu yang akan datang. Chapter terbaru kali ini merupakan aksi unjuk gigi dari ketiga kru Mugiwara yang sudah beberapa chapter menghilang. Dan kemunculan mereka sudah pasti dinantikan oleh para fans One Piece, khususnya fans dari ketiga karakter tersebut. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima, dan terima kasih banyak atas dukungannya.